Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK Menyala Siswa Berkarya. Di sela-sela kegiatan saya pagi ini, sebagai seorang yang bergulat di bidang bimbingan konseling, ada satu keresahan yang mendalam yang kerap menghampiri saya. Pertama adalah penanganan bimbingan konseling yang seringkali kurang optimal di sekolah. Banyak kasus siswa bermasalah yang hanya berakhir di buku poin atau sekedar nasihat lisan. Padahal esensi bimbingan konseling jauh lebih dari itu. Untuk itu, bagaimana cara untuk membimbing atau melakukan bimbingannya? Oke, kita simak sama. Pertama, tujuan saya adalah menyadarkan kita semua bahwa bimbingan konseling adalah sebuah proses profesional yang kompleks, bukan menasihati biasa. Kedua, untuk menginspirasi para praktisi BK agar mereka memberikan pelayanan yang lebih mendalam dan berdampak positif bagi perkembangan siswa. Dan yang ketiga, tentu saja untuk mendorong diskusi dan kolaborasi dalam mencari solusi terbaik untuk mengembalikan esensi bimbingan dan konseling sesungguhnya. Nah, kenapa kita memanfaatkan penanganan BK yang optimal? Bayangkan, jika penanganan BK berjalan optimal, manfaatnya akan sangat luar biasa. Bagi siswa, mereka akan merasa didengar, dipahami, dan bimbing untuk menemukan solusi atas mereka hadapi. Mereka tidak hanya dicegah dari pelanggaran, tapi juga dibantu untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan resiliensi, dan membentuk karakter yang kuat. Lingkungan sekolah pun akan menjadi lebih kondusif, karena masalah dapat diselesaikan dengan akar permasalahannya, bukan hanya gejalanya, dan pada akhirnya akan mencapai kesejahteraan emosional siswa. Nah, kenapa menyebabkan keresahan di benak saya? Yang pertama adalah kenapa BK kurang optimal? Ada beberapa faktor yang perlu kita cermati bersama, yaitu beban kerja yang berlebihan. Seringkali guru BK memiliki rasio siswa yang terlalu banyak atau membuat mereka kesulitan memberikan perhatian individu yang memadai, atau juga mungkin ada kerja tambahan di sekolahnya. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang peran BK. Masih ada pandangan bahwa BK hanyalah polisi sekolah yang bertugas menghukum siswa, bukan sebagai fasilitator tumbuh kembang. Keterbatasan sumber daya dan pelatihan
akses terhadap pelatihan berkelanjutan dan sumber daya pendukung yang relevan sering terbatas. Yang ketiga, minimnya kolaborasi, kurangnya komunikasi dan kerjasama antar guru BK dengan orang tua, guru mapel, dan pihak terkait lainnya akan menghambat penanganan yang komprehensif. Paradigma yang belum bergeser. Yang keempat, fokus masih pada penanganan reaktif saat ada masalah daripada preventif dan pengembangan. Nah, lalu bagaimana solusi yang bisa kita lakukan? Nah, solusi yang bisa kita lakukan diantaranya adalah tidak ada masalah tanpa solusi. Mari kita coba beberapa langkah konkret untuk mengoptimalkan kembali layanan BK. Peningkatan pemahaman dan kesadaran penting untuk terus diedukasi oleh seluruh elemen sekolah, kepala sekolah, wali kelas, guru, dan orang tua hingga siswa tentang peran dan fungsi BK sebenarnya. Pengembangan profesional berkelanjutan, nah ini perlu juga untuk kita lakukan. Guru BK perlu mendapat pelatihan yang relevan dan terkini, baik dalam teknik konseling, penanganan kasus khusus, maupun pengembangan kurikulum BK. Optimalisasi kolaborasi, bangun siswa kolaborasi yang kuat dengan orang tua, guru mapel, psikolog, atau lembaga lain di luar sekolah. Fokus pada layanan preventif dan pengembangan, jangan hanya menunggu siswa bermasalah. Program-program pengembangan diri, keterampilan sosial, persiapan karir harus menjadi prioritas. Kemudian pemanfaatan teknologi, ya betul. Gunakan teknologi untuk manajemen data, asesmen, bahkan platform konseling daring jika memungkinkan. Advokasi kebijakan, kita perlu terus menyuarakan layanan BK, termasuk rasio guru BK siswa yang ideal. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita jadikan bimbingan dan konseling sebagai garda terdepan dalam membentuk generasi yang berkarakter, mandiri, siap menghadapi tantangan. Saya berharap vlog ini dapat memicu diskusi yang lebih luas dan aksi nyata di lapangan. Jangan lupa like, komen, share jika Anda merasa keresahan ini juga relevan di Anda. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bersama BK, raih mimpi, tumbuh berkarya, berkarakter sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih atas atensinya. Dan bila kalian menyukai video ini, tolong like dan subscribe di atasnya. Terima kasih dan selamat menonton video kami selanjutnya.